Hari ini kita akan bahas topik yang ringan-ringan aja, nggak usah berat-berat ya. Mengenai topik yang mungkin bisa relate dengan kalian, ataupun bisa jadi bahan diskusi di kolom komentar di bawah mengenai kebiasaan jelek dari para audiophile. Lu mau nyindir gua ya, bro? Kagak bro, tapi biar lebih jelasnya kita langsung bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikti bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Berbicara soal hobi, apalagi hobi audio, tentu saja tidak terlepas dari yang namanya drama. Drama makin banyak, makin hot, tentu saja makin asik untuk dinikmati. Karena memang banyak sekali orang yang mungkin suka mancing, suka trigger-trigger hal-hal yang sensitif, ataupun mungkin cuitannya setara pidana 2 tahun, ataupun mungkin ketakutan-ketakutan lainnya yang mungkin timbul. Dan drama ini biasanya timbul karena juga salah satu triggernya yaitu kebiasaan-kebiasaan jelek. Biar gak panjang lebar, without any further ado, kita langsung bahas aja. Yang pertama yaitu hobi itu bukan untuk menyenangkan orang lain. Itu perlu kalian perhatikan ya, baik di hobi apapun ya, bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi mungkin lebih ke arah menyenangkan diri kita masing-masing ya. Bahagia itu bukan soal menyenangkan orang lain saja, tapi juga kebahagiaan kita masing-masing. Baik itu kebahagiaan dari kuping, kebahagiaan dari dompet, semuanya harus betul-betul balance. Di awal-awal saya main hobi audio sendiri, saya mungkin agak kurang bisa menikmatinya. Karena kenapa? Saya mungkin terlalu mengikuti saran dari komunitas, mengejar sesuatu yang saya ingin the best ya. Saya ingin the best waktu awal-awal ikut audio, masuk di hobi ini, saya ingin best of the best untuk setup saya dengan budget yang memang cekak atau terbatas juga sih sebenarnya. Padahal di satu titik mungkin saya tidak terlalu menikmatinya karena memang saya mengikuti pandangan atau penilaian atau validasi dari komunitas. Dan saya setiap beli setup baru saya posting, setup baru saya posting. Ya mungkin ada satu hal yang ya pingin dapat validasi gitulah. Tapi bagi saya sekarang ini nggak terlalu penting sih hal itu. Bagi saya pribadi ya, tapi mungkin bisa berbeda-beda, kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Nggak ada masalah sama sekali sih. Karena di dalam dunia audio sendiri selera itu sangatlah beragam. Ada yang mungkin suka yang bassy banget ya, ada yang trebly banget, itu nggak ada masalah sama sekali. Saya awalnya masuk di dunia audio ini juga suka yang bassy parah lah, bassnya besar banget lah intinya, parah banget gitu. Mungkin kalau sekarang ya kita bilang nggak balance suaranya, nggak balance, nggak oke, nggak mantep ya gitu-gitu sih. Tapi memang karena dulu saya suka, kenapa tidak saya nikmati ini monitor yang bassy-nya parah. Gak ada masalah sama sekali di sini, nggak ada judgmental sama sekali. Mau kalian trebly, mau kalian bassy, nggak ada masalah sama sekali di sini. Nikmati aja apa yang kalian suka, nikmati aja apa yang di masanya kalian. Mungkin sekarang kalian sukanya yang bassy, besok yang trebly, besok yang balance, besok yang netral, ataupun yang V-shape, bebas semuanya. Jadi kita masuk di dunia audio itu bukan untuk mendapatkan validasi eksternal ataupun untuk tiket masuk ke dalam circle atau diterima komunitas, bukan itu. Tapi bagaimana kita bisa menikmati apa yang kita punya dengan budget yang kita mampu juga. Jadi di dunia audio itu jadi diri kalian sendiri aja, nikmati apa yang menjadi kesukaan kalian sih. Bukan 100% mengikuti apa yang menjadi kesukaan atau saran rekomendasi dari reviewer ataupun circle ataupun komunitas. Karena memang ada komunitas juga yang memang kita bilang ada kesukaan tertentu pada brand tertentu, pada origin tertentu dari suatu brand ini monitor ataupun dan lain-lain lah. Jadi itu ya 1-2 hal yang perlu kalian pahami juga. Oke, yang kedua yaitu barang sendiri dan barang orang lain. Salah satu hal untuk dapat menikmati dunia audio dengan maksimal yaitu mencoba barang, coba demo di toko, ikut meet komunitas, ataupun nyobain barang atau pinjam dari audiophile lainnya. Tapi di sinilah titik yang mesti kalian pahami sebagai audiophile pemula, yaitu barang kalian harus dibedakan dengan barang orang lain. Barang kalian mau jorok pakainya, mau sembarangan pakainya nggak ada masalah. Tapi kalau barang orang lain itu harus ekstra hati-hati, ekstra careful, ekstra proteksi juga untuk barang dari orang lain. Karena memang perlakuannya harus berbeda, karena itu adalah salah satu etika dalam mencoba barang orang lain. Yang pertama yaitu dijaga kebersihannya tentu saja ya. Yang kedua, jangan asal colok sembarangan. Dan ketiga, jangan sembarangan menggunakannya. Kalau bingung tentu saja tanya. Gak ada yang salah, kalian gak perlu malu untuk bertanya. Karena memang mungkin kalian gak tahu atau kurang paham, tanya aja. Gak ada masalah. Mau ganti AirTips pun tanya aja.
Kita nggak pernah tahu. Mau ganti kabel pun jangan asal-asal ganti. Tanya dulu. Semuanya harus bertanya dulu. Jangan asal kayak punya kalian sendiri. Kalau itu barangnya mungkin kalian mampu, nggak ada masalah. Coba itu barang yang mungkin kalian nggak tahu, itu barang ratusan juta, puluhan juta. Terus ada suatu dua hal yang menyebabkan barang itu ada apa-apa, kenapa-napa. Lecet lah, ada suatu yang lepas lah, dan lain-lain. Karena kesalahan pribadi kalian. Itu parah banget sih pasti. Dan itu sudah di luar effort kalian yang dapat kalian tanggung misalkan. Ya jadi konteksnya di sini ya bertanggung jawab pada apa yang kalian coba. Contohnya aja misalkan begini ya. Kalau misalnya saya kasih contoh aja, ini contoh. Misalnya saya mencoba in-ear monitor di suatu toko. Saya coba, terus saya coba, saya lepas, saya balikin. Ternyata in-ear monitor itu ada selainya saya. Dan orang audio atau dari toko audio itu mungkin lihat, aduh, begini, mungkin dibersihkan sama dia, tapi dia nggak bakal kasih tahu, bro ini tolong bersihkan dong, nggak mungkin dia juga seperti itu. Tapi itu etika, dia tahu bahwa ya kita ini bukan orang yang gimana ya, bukan orang yang bertanggung jawab, jorok banget mungkin dianggap oleh pemberi pinjaman audio tersebut kepada kita. Jadi analoginya gampangnya ya, kalau kalian misalkan sorry to say BAB ya di rumah orang, itu kalian nggak siram ya, itu kayak analoginya begitu. Jadi ya jangan seperti itu, ada etikanya, semuanya ada etikanya. Jadi kalau kalian gunakan barang orang lain, izin dulu, semua hal izin dulu, jangan seenak jidat kalian pakai sembarangan. Yang ketiga yaitu masalah suara itu sensitif. Ini adalah salah satu akar juga yang menjadi problem di drama-drama di ya kita bilang audio lah. Karena bagi pemula-pemula itu kadang mereka nggak tahu bahwa audio ini adalah sensitive content ya. Kalau mungkin kita sudah lama nyemplung di sini, kita tahu bahwa ini sensitive content. Tapi yang pemula-pemula itu mungkin nggak berpikir bahwa audio itu hal yang straight, yang forward gitu. Padahal banyak sekali cabangnya, banyak hal-hal sensitif di sini juga. Soalnya bicara soal suka dan tidak suka itu akan berbeda satu subjek dengan subjek lain. Ataupun satu komunitas dengan komunitas lain juga bisa berbeda-beda mengenai audio ini. Dan itulah keragaman yang menarik di dunia audio. Jadi memang bagi pemula butuh sedikit pengertian untuk mengerti bahwa audio itu sangat beragam dan sangat luas. Namun terlepas dari itu bukan hanya pemula, banyak yang sudah veteran-veteran juga tidak terlalu dewasa untuk mengerti bahwa audio itu sangat-sangat beragam dan luas sih. Dan hal tersebutlah yang menimbulkan drama-drama baru. Entah itu disengaja atau tidak, saya nggak tahu sama sekali. Yang keempat yaitu motivasi untuk belajar. Mungkin dari kalian ada yang tahu bahwa kita harus selalu belajar dalam hidup. Selama kita hidup harus selalu belajar. Termasuk dalam hobi-hobi kita pun kita harus selalu belajar, develop, mempelajari hal-hal baru atau mencoba hal-hal baru. Saya pun sendiri di dunia audio, walaupun sudah review cukup banyak barang, tetap saya mesti banyak belajar juga. Karena memang ya ilmu audio saya masih cetek banget sih. Banyak orang yang lebih jago audio engineering, audio mungkin ya khusus kuliahnya audio dan lain-lain. Mungkin diketawain doang nih pada saat saya review gini. Ya tapi ya kita sama-sama belajar lah. Karena dunia audio sangatlah luas dan sangat perlu untuk dipelajari lebih mendalam. Karena dengan ilmu yang cukup, dengan informasi yang cukup, kita akan bisa membedakan mana yang make sense, mana yang doesn't make sense. Ya itu kita bisa membedakan mana yang masuk akal dan mana yang nggak masuk akal. Itu sangat penting, terutama untuk kalian yang audiophile pemula. Dan ini salah satu hal yang mungkin lacking, ya karena audiophile pemula itu mau yang instan-instan aja, males untuk ada motivasi untuk belajar audio lebih dalam. Maunya tanya aja, ini yang bagus V-shape apa, yang ini nggak mau riset sendiri, nggak mau cari tahu sendiri, nggak mau cari seleranya seperti apa, nggak mau belajar tonalnya seperti apa, itu mungkin juga salah satu problem. Dan hal baik ini akan menghindarkan kalian dari drama-drama yang mungkin timbul di forum-forum audio. Terus belajarnya dari mana, bro? Kalau edukasi audio sendiri kita bilang ya khusus di audio portable ya, kalian bisa coba lihat ini dari kontennya Bro Mike, Aftersound ataupun Bro Gunsan itu juga oke ya, ataupun literasi-literasi yang ada di luaran sana ya, mungkin di luar negeri lah menurut saya. Itu banyak mungkin karya ilmiah ataupun karya-karya audio lainnya yang mungkin bisa kalian lihat-lihat dan pelajari yang kredibel tentu saja ya. Oke, hal yang terakhir yang dari saya mesti kalian pertimbangkan, ini mungkin hal yang jelek ya dari audiophile portable yang tidak mengerti hal ini, yaitu tahu kapan masuk dan tahu kapan untuk keluar.
Ya kita bicara soal audio ya. Audio ini adalah hobi, salah satu hobi. Hobi tentu saja kalau dijalankan terus-menerus butuh duit, butuh uang. Dan namanya teknologi itu berkembang terus-menerus. Berkembang terus-menerus dan tidak akan pernah putus. Tidak ada satu brand TOTL dia hanya bikin satu gitu, sampai 1000 tahun gitu, nggak mungkin. Atau let's say 5 tahun bertahan gitu, itu sudah bagus sih sebenarnya. Tapi biasanya 2 tahun, 3 tahun, setahun, itu udah baru-baru diupdate terus. Jadi ya itulah audio. Jadi harus tahu kapan puasnya, kapan keluarnya, kapan end game-nya. Bukan hanya masuk, kalau masuk gampang, mungkin kita keracunan dari komunitas, nyoba-nyoba barang, denger review dan hal-hal lain ya. Tapi kita juga harus tahu kapan harus berhenti dan puas. Tapi untuk bagaimana mengetahui kalian bisa puas end game itu, kalian harus tahu yang pertama yaitu diri kalian sendiri. Kalian sukanya apa? Genre-nya apa? Lalu maunya seperti apa? Yang kalian cari seperti apa? Kalian harus tahu itu dulu. Saat kalian sudah tahu apa yang kalian cari, akan lebih mudah untuk end game, untuk selesai dari hobi satu ini. Jadi hobi itu harus dinikmati, jangan sampai ngorbanin hal-hal yang kebutuhan, yang menjadi kebutuhan. Apalagi sampai ngutang, pinjol, dan kawan-kawan itu sangat konyol. Saya hobi satu ini, saya nggak pernah ngutang sama sekali ya. Jadi saya nggak ngomong gini juga, do the talk ya. Saya nggak pernah ngutang sama sekali. Beli barang audio apapun saya nggak pernah ngutang. Saya selalu all in cash, jadi nggak pernah ngutang sama sekali. Ya mau ngutang pun nggak apa-apa, misalnya kalian mau ngutang kartu kredit atau mau utang tidak berbunga, nggak ada masalah, asal memang tidak mengganggu kebutuhan kalian sehari-hari. Jangan sampai kalian makan nasi kecap untuk beli ini monitor, kan lucu juga. Ini hobi bukan untuk menyengsarakan. Tapi kalau kalian mau sengsara untuk hobi, hebat sih kalian. Kesimpulan, mungkin ini adalah beberapa hal yang bisa relate dengan kalian dan mungkin ada yang bisa didiskusikan di kolom komentar di bawah. Tapi secara pribadi saya relate dengan hal-hal ini yang saya sampaikan barusan, saya relate. Dan saya berharap kedepannya kalian para audiophile pemula tidak mengulangi hal yang sama. Karena memang audio itu begitu luas, audio itu begitu beragam, audio itu begitu menyenangkan. Jadi kalian memang tidak perlu sampai menyengsarakan diri kalian juga untuk menikmati hobi satu ini. Ataupun mungkin ya kalau kalian merasa kurang, kalian belajar lah. Lebih banyak belajar, kalian bisa lebih paham, sense kalian juga lebih bagus, mana yang masuk akal, mana yang enggak. Tapi satu yang nggak bisa dihindari yaitu drama. Drama walaupun bukan dari kalian, tapi drama di dunia audio pasti selalu ada dan itu menyenangkan untuk diikuti. Saya sendiri ya nggak terlalu suka, ya bukan nggak terlalu suka sih, maksudnya nggak pernah secara khusus nggak pernah komen-komen terkait masalah drama-drama yang terjadi di forum-forum online. Cuma sebagai penikmat aja untuk lihat apa yang terjadi di forum-forum online sih. Kalau mungkin ada hal-hal yang mungkin kalian mau bertanya atau ada yang relate, bisa tulis pengalaman kalian juga di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk sharing kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Kalau boleh saya tahu, apa ini monitor kalian pertama untuk masuk di hobi audio yang fana ini? Bisa share ya di kolom komentar di bawah juga.